saya koreksi. Oke, siap. Apakah ini kitab suci? Kalau arti itu mah ya. Apakah ini kitab suci? Pantas nggak jadi gundik? Nah iya kok, soalnya kemarin itu kita ngobrol sama kan. Itu mereka bahasanya itu dia bilang gundik, makanya saya agak ini, makanya Gila ya. Ini saya punya ini kok. Oh itu dua. Ya. Bentar. Nih. Isaiah 42. Nih. Dia berumur 2 Raja-Raja 826. 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintahkan Yerusalem. Namanya adalah Atalia. Nama ibunya Atalia, cucu Omri, Raja Israel. Berapa tahun? 22. Nah ini berapa tahun? Ahazia berumur 42 tahun pada waktu itu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintahkan di Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia, cucu Omri. 2 Tawarikh 22 2 ya. 42 tahun kan? Ya. 2 Tawarikh 22 ayat 2. Ahazia berapa? Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintahkan di Yerusalem. Nama ibunya Atalia dan cucunya Omri. Sama kan? Ya, Coba jadi direvisi, Chan. Chan. Direvisi. Ini sama ini nih. Yang bener yang mana tuh? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Oke. Dua kitab berarti ya. Kalau yang ini Kita berbeda. ini namanya Bible TB, terjemahan baru. Nih, terjemahan baru. berarti kok. Bukan. Bukan. Ini terjemahan baru, terbitnya LAI Indonesia Jakarta. TB ini diterbitkan 1974. Ini Bible namanya TB2. Terjemahan baru edisi 2. Ini kan terjemahan baru edisi 2. Sama LAI juga. Jadi ini revisinya ya. Ya. Berarti isinya bisa beda ya. Kenapa saya ngumpulin begini banyak? Boleh ya Quran begitu ya. Kitab Begini banyak kenapa? Ya ini buat bukti bahwa ada perubahan di dalam Bible. enggak. Jadi kitab suci boleh kayak begitu kok. Ya lu pikirin aja boleh apa enggak. Ini, saya koreksi. Oke, siap. Apakah ini kitab suci? Kalau arti itu mah ya. Apakah ini kitab suci? Nggak tahu saya. Bukan. Jawabannya gimana Pak? Bukan, ini kitab terjemahan. Ya. Ini sih semua terjemahan. Terjemahan. Teks Tafsir. aslinya, Bukan tafsir juga, terjemahan. Kalau aslinya, Bahasanya kan Aramaik kok. Bahasa Jesus alaihissalam. aslinya gini. Ini gua harus cerita dulu dong dari awal. Iya, ini saya rekam ini. Kan engkau memang senang. Ini aslinya nih, namanya kitab Tanakh. Yang saya bilang Torah, Nevi'im, Ketuvim. Aslinya bahasa Ibrani. Ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Oke. Ya. Oke. Ini diterjemahin oleh 2 kali. Yang pertama yang Torah diterjemahin sama 72 rabi-rabi yang ada di Alexandria Mesir yang memerintahkan Raja Ptolemy II. Oke. Terus setelah selesai diterjemahkan lagi yang Nevi'im dan Ketuvim oleh Yahudi, nggak jelas siapa, tapi ini Yahudi yang sudah terpapar budaya Helenisme Yunani kuno. Yunani kalau berkuasa di tempat-tempat mana kan pasti bawa budayanya. Dewa-dewa. Yang dewa-dewa. Kemudian setelah selesai diterjemahkan, ini dari bahasa Ibrani ya, Ya. diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ini kitabnya nih, namanya Septuaginta atau Septuagint. Ini dalam bahasa Yunani. Yang dalam bahasa Yunani ini dirubah-rubah nih sama Bapak Gereja nih, dikoreksi nih sama Bapak Gereja nih dari abad pertama sampai abad keempat terakhir. Supaya seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Nah, kitabnya orang Kristen itu aslinya bahasa Yunani. Ini kitab asli nih. Yunani. Ini terjemahannya bahasa Indonesia. Koine Greek ya kok? Ya, Yunani Koine. Koine. Ini bahasa Yunani kan? Ya.
Ini dari Matius sampai Wahyu. Ya. Kalau yang ini dari Kejadian sampai Maliaki. Nah ini nih, ini punya Kristen. Ini hasil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi nih. Ini diginin. Enak kan suaranya? Ini Bible-nya orang Kristen. Ini Bible-nya orang Yahudi. Tanah. Oh ya, bedanya ya. Jadi disesuaikan supaya lebih dekat dengan yang merah gitu ya Pak. Ya. Nah kalau Al-Quran itu semua dari kitab-kitab ini semuanya masuk gitu ya kok? Quran. Kenapa? Ada semua dari kitab tanah ini diambil, dari kitab itu diambil, atau dari apa enggak? Siapa yang ngambil? Enggak, dari Yang ngambil siapa? enggak dari firman Allah itu ada enggak kayak gitu, masuk itu. Kayak gini ya. Kalau di Al-Quran itu penyempurna. Islam itu Kan gini. Allah Subhanahu wa taala kan sudah menurunkan kitab-kitab, Iya. memberikan lah. Iya. Istilahnya sebenarnya lebih cocok memberikan. Iya. Kalau Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau Taurat, Zabur, Injil diberikan kepada nabi-nabi, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Kitab-kitab ini adalah wahyu-wahyu yang diturunkan atau diberikan kepada nabi-nabi dan rasulnya untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kapan? Pada zaman itu. Ya. Sekarang apakah Nabi Musa menulis Taurat? Tidak. Apakah Nabi Daud menulis Zabur? Tidak. Apakah Nabi Isa menulis Injil? Tidak. Jadi pertanyaannya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran, apakah ini dan ini? Pertanyaan saya jawab bukan. kepada muslim-muslim yang sudah dari lahir. Bukan berarti. Bukan. Bukan. Kamu dari mana? Ya ini kan kita nggak tahu ini tulisan dari Allah apa gimana. Nah, jadi ini bukan tulisan nabi-nabi yang tadi saya sebut. Ini adalah tulisan manusia dari kurang lebih rentang waktu itu 1.500 tahun. Dianggap yang menulis kira-kira ada 40 orang dari orang-orang yang berbeda budaya, berbeda bangsa. Jadi ini dan ini gitu. Jadi ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran. Tetapi di dalam ini dan ini masih ada sisa-sisa firman Tuhannya, masih ada yang sesuai dengan Al-Quran. yang sesuai dengan Quran. Jadi kita sebagai orang Islam memandang ini dan ini, kita jangan menolak 100%, tapi kita juga tidak boleh menerima 100%. Artinya kalau yang ada bersesuaian dengan Quran kita boleh terima, yang tidak berkesesuaian kita harus tolak. Jadi patokannya Al-Quran. Patokan kita, batu ujiannya, pengoreksinya adalah Al-Quran. Itu ya. Jadi fungsinya Quran itu ada 3. Yang pertama adalah musodik, Sodik. membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Tapi bukan ini dan ini. Ya. Fungsi yang kedua adalah al-muhaimin, sebagai batu ujian, pengoreksi. Ya. Apa yang di sini tidak sesuai ya dikoreksi di Quran. Ya. Fungsi yang ketiga adalah mubayyin, menjelaskan apa yang salah di sini dijelaskan dalam Quran. Contohnya yang Nabi Isa Masih tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi fungsinya Quran itu begitu. Foto-fotonya. Ini tafsirnya. Ya, ini jadi ini ayatnya. Tapi ini ada bahasa Ibraninya, ada bahasa Inggrisnya, ada footnote dalam bahasa Ibrani dan footnote dalam bahasa Inggris. Jadi kalau tadi nanya Hagar, Hagar was a daughter of Pharaoh. So it was that Hagar, the Egyptian princess, killed. pantas nggak jadi gundik? Nah iya kok, soalnya kemarin itu kita ngobrol sama itu mereka bahasanya itu dia bilang gundik, makanya saya agak nah kan itu Prof aja nih. Hagar tuh apa? Karena kan katanya Hagar itu setelah jadi istrinya Abraham gitu ya kok, dia jadi kurang ajar sama Sarah gitu ya. Benar nggak sih kalau itu? Ya itu perasaan istri tua. Oh, oke. Baper berarti ya? Itu kan istri tua. Baper ya? Iya. Nah. Terus Nah, nanti kita cari ini. Nih. Ada kata hambaku. hampirilah hambaku
Aku baca dari ayat 2 nih. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak. Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sarai istri Abram mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, dan memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Untuk menjadi apanya? istrinya. Jadi yang menyuruh Jadi gundik apa istri? istri. Kalau gundik itu ditidurin nggak dinikahin. Kalau istri, Astagfirullah. Astagfirullah. Ketika itu Abram sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. Ini tulisannya hambaku atau gundikku? Hambaku. Hamba kan, bukan gundik. Siap. Dan Hagar ini adalah hadiah dari Firaun, Raja Mesir, kepada Abraham dan Sarah istrinya. Dari Bible yang kita dia. Nah, ini kan di sini kan sebut ini. Nah, Hagar itu adalah princess. putri dari Firaun. Yeah. Hagar was a daughter of Pharaoh. So it was that Hagar, the Egyptian princess. Princess loh. Princess. Masa princess jadi Putrinya gundik Firaun. raja? Putri. Dari raja mana tadi kok? Firaun. Oh, Fir'aun. Firaun ya Raja Mesir. Yeah.